Bismillahirrahmanirrahim. Ya, wahid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak lesu yang siangnya depan tuh dikit. Alangkah payah aku berjalan cuman untuk mencari buah korma. Alangkah payah ucap salam yang nyawa ini pecah takut dengan corona. Bapak Ibu sekalian, salam ini kan doa keselamatan kan. Coba perhatikan, assalamualaikum, semoga engkau diberikan oleh Allah keselamatan. Warahmatullah, semoga Allah memberikan kasih sayang kepadamu. Wabarakatuh, supaya engkau mendapatkan keberkahan dari Allah. 3 doa, aduh kalau kita selamat, rahmat, berkah. Jadi kalau nak selamat, dari corona, kuat-kuat lanjut salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua kemungkinan yang menjawab ini, satu ikhlas, dua nak marah. Enceng-enceng berat tuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim wa azim ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Ketua dan segenap pengurus Masjid Miftahul Jannah, Miftah kunci Jannah surga, masjid tempat yang mendapatkan kunci surga. Kalau sudah dapat kunci surga, mudah-mudahan pacak buka surga, amin. Yang kami hormati Ketua RT setempat yang sempat hadir wal hadirat, jamaah kaum muslimin wal muslimat, saudara-saudariku seiman sekeyakinan yang kami cintai karena Allah. Bersyukur kita kembali dihimpunkan oleh Allah di bulan yang mulia, di bulan Rabiul Awal, di bulan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai saat ini Allah tidak pernah melepaskan rahmat dan nikmat bagi orang-orang yang yakin akan kebenaran Al-Quran dan Sunnah. Yakinlah orang-orang yang cinta kepada Allah serta Rasulullah SAW dan memperbanyak sholawat kepada Nabi Khusus di bulan Rabiul Awal ini, Allah senantiasa memberikan rahmat, berkah, perlindungan, dan kita insya Allah akan dilindungi oleh Allah baik dalam musibah dunia ini maupun musibah di akhirat nanti. Amin. Salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah agar tersampai kepada sosok figur mulia yang dimuliakan oleh Yang Maha Mulia, yang tak ada bandingnya, pilihan Allah, pemimpin terbaik dunia dan akhirat, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari 124.000 nabi, Allah pilih 313. Dari 313 yang wajib kita ketahui dan kita imani ada 25 dalam Al-Qur'anul Karim. Dari 25 Allah pilih
Nabi yang memiliki kesabaran, ketabahan, bahkan paling banyak mendapatkan ujian dari Allah dan lulus dalam ujian itu. 5 Nabi. Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad SAW. Dari 5 ini diseleksi lagi yang terbaik, yang tidak akan pernah ada bandingan. Dialah Nabi Muhammad SAW. Sebagai wujud cinta kita kepada Nabi, mari sama-sama kita senandungkan kecintaan kita kepada Nabi melalui sebuah surah. Salatullah muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 2 kata yang sering kita pakai. Ada menyebut maulid, ada menyebut maulud. Sedikit yang ketiga, maulud. Ya biasa memang itu kan. Terakhir ada sudah maulid, maulud, ujung-ujungnya ya. Maulid itu waktu kelahiran. Maulud yang dilahirkan. Jadi kalau kita maulud, undur nyebut maulud, berarti langsung kepada yang dilahirkan, yaitu Nabi Muhammad. Kalau maulid, waktu yang kita ingatkan, waktu kelahiran Nabi. Jadi semuanya itu jangan ditolak. Kalau ditolak berarti kita nolak kelahiran Nabi. Apalagi maulud, nolak Nabi. Nah, hati yang anti maulid itu ada. Kalau maulid berarti nolak kelahiran waktu kelahiran Nabi. Maulud berarti nolak Nabi. Nauzubillah min dzalik. Terus sekalian, tidak kata manusia yang paling mulia, yang paling sempurna diciptakan Allah di muka bumi ini selain Nabi besar Muhammad. Yang pertama, kelebihan Rasulullah dari segi fisik. Tidak kata manusia yang paling belagak pucuk dunia ini selain Nabi Muhammad. Bahkan catat, kalau kita tanya siapa Nabi yang paling tampan, pasti jawaban kamu Nabi Yusuf. Sekarang rubah lu. Yang paling belagak Nabi Muhammad. Maka lu penasaran bu, kalau aku dulu waktu SD punya komik tuh, komik para nabi. Uang dulu digambar, Nabi Yusuf digambar setampan mungkin. Tapi semenjak dulu ada komik, tidak pernah menggambar Nabi Muhammad. Cukup walaupun di komik dilingkari baik. Kalau bapak pernah baca komik yang gambar zaman kita kecil dulu, cukup dilingkari ada tulisan Muhammad. Penasaran, sekarang mau lagi heboh kan di Perancis itu, gambar karikatur. Dulu lagi muncul lagi heboh, lantak lagi sah. Tidak, heboh dia tuh terpancing bukan. Bingung dia, pening dia kepalanya. Memang tidak bisa digambar, saking belagaknya Nabi.
Rasul tadi belakang dengan Yusuf. Nabi Yusuf itu ketika berhadap dengan Rasulullah di waktu Mi'raj, Allah perjumpakan dengan Nabi Yusuf. Kata Rasulullah, ini manusia yang tampan. Ini tahu adanya Nabi. Iya, kata Jibril. Nabi Yusuf itu tampan, sampai-sampai kalau nyingok dia, orang tak berkedip lagi matanya. Nah, ada orang belagat tak berkedip lagi matanya orang belagat. Kita nyingok artis masih kalau kita terus belagat jadi lah. Itu kan tidak pernah ngomong. Begitu berhadapan dengan Rasul, redup wajah Nabi Yusuf itu, matahari berbanding dengan rembulan. Rasulullah matahari, Nabi Yusuf rembulan. Jauh dah, separuh. Ketampan Nabi Yusuf itu separuh daripada ketampan Nabi. Separuh ketampan Yusuf ditunjukkan dengan uang yang berlagak di dunia ini. Entah kita dapat ketelan barangkali. Alhamdulillah. Ya alhamdulillah Nah, tuh. Sahabat pernah mengatakan dan surat, aku belum pernah melihat orang setampan. Bu, gambaran juga, gambaran tapi jangan lukis. Itu dalam hadis riwayat Tirmizi panjang, kalau kitab seperti tebalnya pribadi Rasulullah. Rasulullah itu hidungnya mancung, bulu matanya lentik. Diceritakan di sini, badannya putih bersih. Di tempat yang tidak tumbuh bulu, kalau mengharapkan ada. Di tempat itu bersih bersihnya, licin kakinya ini. Kalau banyak itu nyampak, kata banyak nyampak, itu di sini langsung tuh nanti pecah itu masuk guci kendi air bakal ini. Dah kata udah penasaran berjumpa Rasulullah di bagian mata yang putih ini putih bersih. Coba lagi pada yang mata kita bersihin yang putih. Walaupun yang hebat sekali arti itu mata nyium. Ada yang masih yang merah-merah masih ada. Bagian hitam-hitamnya. Nah, belum lagi yang lain. Apa lagi yang lebih? Makanya ada yang mengatakan Nabi Muhammad itu manusia seperti kita. Salah besar. Benar itu kata-kata, tapi perlu dikoreksi lagi. Manusia, tapi tidak sama dengan kebanyakan manusia. Basyarun lakal basyar. Manusia yang berbeda dengan kebanyakan manusia. Kalau perbanding antara batu Nabi Muhammad itu batu permata. Kita ini batu koral. Sebongkah batu permata berbanding dengan sekarung koral. Ada batu permata sebongkah, ada batu koral sekarung. Yang mana berharga? Apa yang berbeda lagi? Keringat Nabi Muhammad itu bak minyak kasturi. Ummu Sulaim pernah menceritakan limbahnya keringat Rasulullah itu dijadikan parfum. Keringat keringat itu Allahumma fa' wal bala. Tidak nyamuk lagi mati. Banyu ludah Nabi jadi obat. Apa buktinya? Pernah menceritakan di dalam hijrah Nabi berangkat bersama Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ketika dikejar-kejar oleh orang kafir. Pas waktu di Gua Hira, di Gua Sur, Abu Bakar Siddiq sebelum Rasul masuk ke gua itu, ya Rasulullah, kita bersembunyi di gua ini baik kalau bahasa kita. Rasulullah masuk, kakek dulu Nabi, aku bersihkan dulu, kakek kita tidak tahu ada apa-apa di sini. Dibersihkan, sudah dibersihkan, Abu Bakar mempersilakan masuk. Nabi caknya waktu sudah gantung, kamu dari semalaman hijrah dari kota Mekah ke Madinah itu. Kau ingin istirahat ya Rasulullah? Naam, kata dia. Berbaringlah di pangkuan aku, kakek kulit sorban kecintaan sahabat kepada Nabi. Abu Bakar Siddiq mengambil sorban taruh di pahanya. Lalu Rasul disuruhnya baring di pangkuan. Rasul disuruh Abu Bakar baring di pangkuan. Sini Rasul. Tidak lama setelah itu, ada ulo. Nabi tertidur. Laki capek tertidur. Ada ulo. Nyetuk kaki Abu Bakar. Bisa terbiru. Oh, saking sakit itu tidak ketahanan lagi dia. Oh, nyengir dia. Akhirnya banyak mata netes, nangis tua. Begitu banyak mata netes,
membasahi pipi Nabi. Nabi itu bangun. Abu Bakar, kau nangis? Ya Rasulullah. Kenapa kau nangis? Nyesel kau ikut aku. Ninggalkan anak bini kau dari kota Mekah ke Madinah. Bukan itu ya Rasulullah. Nyesel kau berjuang di jalan Allah. Bukan itu ya Rasulullah. Nah, apa kau nangis? Inilah apa? Kaki aku terulung. Terulung kakinya. Apa kata Rasul? Nabi, tenang. Dibunuh ayah dirudak oleh Nabi. Dibus oleh berdoa Nabi. Dirupiah oleh Nabi, dijampi oleh Nabi. Lalu Nabi menghembuskan air ludahnya, ambil, ditempelkan di kaki Abu Bakar Siddiq. Dengan izin Allah, hilang bisanya, sembuhlah Abu Bakar Siddiq. Mungkin inilah Bapak Ibu sekalian, dukun-dukun galak maki baju ludah berkali ya. Kalau ya, sampai berkahnya. Kalau berkahnya katanya, tak tahu berkah budak. Mungkin itu. Tapi yang pastinya, bahkan darah Nabi, darah itu najis kan? Najis kalau darah gitu. Kalau dalam bab fikih, darah itu bagian najis mutawasito, najis sedang. Darah, nanah, bangkai itu dari najis sedang. Ya. Bersihkannya, hilang rasa, hilang rupa, hilang warna. Cara bersihkan. Berarti darah itu bagian daripada najis, kotor. Tapi tidak dengan Rasul. Darah Nabi itu suci, berkah. Suatu saat Rasulullah SAW minta bekam. Bekam itu sunat. Bekam dengan sahabat, bekam kata Rasulullah. Dibekam oleh sahabat. Dulu bukan bekam yang itu ya, diseset pakai pisau, dikeluarkan darahnya. Kalau sekarang sudah canggih itu ya. Lalu, nah terus mana darahnya? Sudah buanglah kata Nabi di tempat yang tidak tahu. Ya kata sahabat senyum-senyum ya. Larilah sahabat ini nyari tempat. Ya Allah, darah ini sayang. Ini kan darah manusia mulia ini. Bukan sembarang darah. Yang apa bu? Teguknya. Teguknya bu darah itu. Sudah. Balik lagi kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, sudah kau buang. Anak cepat jadi Nabi. Oh mereka mau nyari begini weh. Sudah Rasulullah. Dah kata nyiwak, tidak kata pasti aman. Kau buang kemana? Kaki ada nyiwaknya. Basing-basing buang darah tu. Nabi dah. Sudah tenang ya Rasulullah. Yakin tak kata yang tahu. Di mana? Sudah teguk. Masya Allah. Apa jawab Nabi? Darahku yang mengalir di dalam jasadmu tidak akan tersentuh dengan api neraka. Subhanallah. Masya Allah. Kencing Nabi. Kencing Nabi. Najis tidak? Tidak. Kencing gitu masuk dalam kategori najis mutawasitoh lagi. Suatu saat Rasulullah ini kencing. Dia tidak tahu kalau Rasulullah itu buang hajat, tidak tahu. Nabi biasa memasukkan air kencing itu ke dalam sejenis cak kunci kecil itu dalam riwayat itu. Kiai jarang bercerita ini supaya kita mengagumi betul-betul manusia pilihan itu maksud aku untuk cerita ini supaya tambah cinta kita kepada Nabi itu ya. Bukan manusia biasa tapi luar. Suatu saat ada lupa namanya ada seseorang ya yang kebetulan Nabi itu meletakkan di dekat dapur. Kakek dibuang oleh Nabi. Biasanya tidak dibuang itu, hilang dengan sendirinya biasa. Maka tidak pernah orang terjenguk cak mana hajat Nabi itu. Tidak pernah tahu. Begitu kencing dalam lenyap hilang di makan bumi. Begitu juga buang hajat pun. Subhanallah. Makanya suatu saat ada orang yang dia pun aku bangun, dia ini haus. Kalau dalam biasa kita kalau bangun dari luar bangun nyari kayu haus tenggorokan biasanya. Sudah buang hajat, sudah kencing, lalu ini tak tahu ada dalam guci ada apa? Ini bahaya kan? Diminumnya. Besok bagi Nabi nyari yang guci tadi. Nah, itu Nabi reseh mana? Katanya dicari-cari, kenapa Rasulullah? Kata orang ini mah reseh, kemana banyak? Bukan apa, itu kan kencing aku Nabi. Aku
aku minumnya. Apa kata Rasulullah? Orang yang terminum air kencingku tidak akan pernah sakit perut buat selamanya. Sallu ala Nabi. Mana bisa seperti itu baru segi fisiknya. Lalu apa akhlak Nabi? Hadis tak kebahas akhlak Nabi. Kalau fisiknya tidak cukup banyak fisik Nabi dia. Akhlak Nabi. Nabi itu manusia yang luar biasa akhlaknya. Nabi mengajarkan kalau sesama muslim ruhama ubainahum, ajaran Al-Quran. Dengan orang kafir asyidda'u 'alal kuffar, tegas kepada orang kafir dengan ucapan lakum dinukum man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang mengikuti suatu kaum maka dia bagian kaum itu. Siapa yang mengikuti aturan-aturan orang kafir maka dia bagian kekafiran mereka. Harus tegas, ada batasan antara orang muslim dengan orang kafir. Ulang tahun, yuk sama-sama kita ulang tahun cewek Islam. Ya. Jangan lagi ulang tahun yang pakai lilin itu. Itu bukan ajaran kita. Itu kok nenek-nenek yang ulang tahun loh. Pakai lilin, nyai. Kita ulang tahun nih. Entah tak mana cung. Nah, tenang baik kamu undang kawan-kawan. Mulai pakai lilin. Datang kalau orang tidak salah-salah, pakai kerudung, pakai jilbab dulu. Siapa nak ulang tahun? Nenek aku nak ulang tahun. Oh, yo jom anaknya. Mak aku nak ulang tahun ke berapa? Ke 80. Sudah. Kata MC-nya, hadirin sekalian, tiba saatnya kita akan menyanyikan panjang umur. Hadirin dipersilakan berdiri galau. Panjang umur, panjang umur. Mulai. Selanjutnya kita persilakan kepada nenek kita untuk meniup lilin. Tahu nggak ada? Niup lilin tuh lagi naik. Lagi naik. Kotos nyawa. Pakai gigi palsu pun, lepas gigi palsu. La ilaha illallah. Kurang ajar nih cucu. Tidak. Cucu kurang ajar menyanyi. Apa yang didapat? Tidak ada apa-apa. Sudah, barakallahu fi umri. Semoga Allah memberkahi umurmu. Masa nasi tumpeng bagaikan. Enak. Doa. Seluruh itu tidak salah, tapi kita isi dengan nilai-nilai Islam. Nyanyian, coba nyanyi anak-anak tuh. Kalau kita isi, bagus tuh. Kata guru TPA, anak-anak sekalian, sama-sama kita nyanyi ya. Allah Tuhan saya Allah. Kalau bukan Allah, bukan Tuhan saya. Ya nak, yuk. Allah Tuhan saya Allah. Kalau bukan Allah, bukan Tuhan saya. Hei, itu ajaran tauhid. Budak kecil sudah kita ajarin. Mulai dong. Ini tuh burung kakak tua hinggap di jendela. Aku udah kecil-kecil ada ajar ke burung. Kena nedi. Banyak ajaran lain. Ada yang lagu itu bisa irama itu bu, nyanyi-nyanyi itu bapak ibu sekalian bisa bernilai pahala, bisa membuat bakal haram hukumnya. Aku sering menyanyikan lagu yang seperti ini. Ini lagu apa tadi? Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Apa lagi? Cintai aku karena Allah. Lagu dangdut itu kan bernilai pahala kan. Banyak lagu itu bisa dirubah yang bisa menjadi nilai ibadah. Nah, ruhama ubainahum, sesama muslim berkasih sayang. Kita dikembalikan dengan wong kafir percakapan dengan wong Islam.
Hitung-hitungan. Kalau kita senang dengan umat Islam, kasih sayang itu banyak. Tanda sayang itu pertama ucap salam. Setiap bertemu sebarkan salam. Tanda kita cinta dengan dia, mendoakan dia. Satu. Cuma kalau kita salam ini kan subhanallah, ketika Rasulullah salam Isra Mi'raj, Nabi diberikan oleh Allah surga. Lalu dibukakan. Di situ ada 70 istana. Dan saudara ya, Nabi masuk ke dalam satu istana di surga itu. Lalu di tiap satu istana itu terdapat 70 lagi rumah. Satu istana di dalamnya ada 70 rumah. Yang dari permata, dari emas, dari berlian, rumah itu lapisan. Lalu ada tiap rumah itu ada satu kamar, ada penghuni-penghuninya yang menawan, yang cantik, yang menawan, yang akan mendampingi penduduk surga. Lalu Rasul bertanya, ya Jibril, untuk apa nih istana ini? Subhanallah, apa Jibril? Itu untuk umatmu yang uksus salam, senang menyebarkan salam. Wow, hebat Pak, ya, menyebarkan salam itu akan diberikan Allah kenikmatan seperti itu. Cuman ibu-ibu kalau nak praktek salam ini, yang tidak biasa mengucapkan salam, dia tahu juga lakinya. Ya, jangan kejut-kejutan. Bahkan bisa pernah juga gak kejut-kejutan, tidak pernah mengucapkan salam. Tidak pernah mengucapkan salam. Suatu saat atau pintu lakinya, dia nak praktek lakinya. Ya lakinya nak praktekkan. Nak praktekkan ceramah dari kiai. Mulai praktekkan. Begitu praktekkan, Assalamualaikum. Laki ini sedang goreng iwak siang hari. Kebetulan balik lebih cepat, lebih awal, ya dek. Begawainya balik lebih cepat. Biasanya gak makan di rumah, ini makan di jalan, sekarang makan di rumah. Assalamualaikum. Hai, siapa? Masih ini goreng. Assalamualaikum warahmatullah. Ustaz dari mana jadi pasangian itu. Dia ketuk lagi pintu yang ketiga kali, panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kata ustaznya itu. Ya, matikannya kompor, berhenti dengan orang gini, orang ini berhenti. Nah, hormat yang datang tadi, lain kan, salamnya buka pintu, buka. Oh, tahun ini. Ya aku siapa? Aku mati ke kompor. Oi, kamu ini aku ucap salam salah, bukan kaget. Tidak pernah ucap salam, tahu ucap salam. Jadi balik ini ngomong dulu. Kalau mengucap salam, beda. Ngomong dulu. Aku dapat pesan dari Ustaz, sebar ke salam, kakek dapat surga Allah. Jadi tidak kaget lagi. Ya, kita nih hal-hal yang kaget-kagetan itu dah. Bapak sekalian, ini salam. Yang kedua, tanda sayang kita kepada sesama muslim dan ciri umat Rasulullah SAW yang surah Al-Fat itu ya. Itu ciri-ciri umat Nabi, menyebarkan salam, kasih sayang kepada sesama muslim. Bukti sayang itu melalui salam. Yang kedua, kalau dia bersih. Dan ini yang sederhana, biar usah yang itu sunnah-sunnah Nabi. Kalau ada orang yang bersih, kita jawab. Ya, terutama yang bersih itu. Begitu bersih, alhamdulillah. Yang jawab, yarhamukallah. Dijawab lagi, yahdi. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Yang dengar, yarhamukallah. Semoga Allah memberikan rahmat untuk kita lagi, kita balas lagi, yahdikumullah. Semoga Allah memberikan petunjuk kepadamu. Doa doa, saling doa mendoakan. Yang bersih mengucapkan alhamdulillah, tanda syukur. Yang dengar, doakan. Semoga engkau mendapatkan rahmat Allah. Nah, karena itu yang bersih tadi doa aku balik lagi. Semoga kau mendapat petunjuk dari Allah. Subhanallah, lagi doa. Jadi doa bersih itu nikmat Bapak Ibu sekalian. Siapa yang pernah bersih tak jadi lemah? Bu, bersih tak jadi lemah. Mulut ngangap itu mekar dia tidak. Tidak jadi. Tidak jadi. Apalagi yang malah tua bro, jual anak dicucung, laju yai, belum yai, laju yai. Wah bu, pegel itu, tidak jadi itu pegelnya. Begitu,
lego dan alhamdulillah. Itu nih. Cuman yang nikmat ini bersin sekali-sekali. Bukan asyik itu bengek lain. Ya, yang sekali-sekali itu ya. Makanya beda. Nah, ini kita bersin. Kalau kita bersin, ucapkan alhamdulillah dan tutup mulut itu jangan sampai menyebar. Ya, ditutupnya tidak boleh. Caranya ditutupnya rapat-rapat tidak boleh. Itu penyakit. Dibuka lebar-lebar tidak boleh juga. Jadi sering-sering caranya ya. Kalau gitu saking nikmat tadi, nyebar kalau masalah loh. Nikmat ini yo, nikmat bagi kaum musibah bagi wong gitu. Ya. Tapi kalau kita tutup, dia balik gitu. Makanya mohon maaf. Pemerintah menganjurkan yang namanya 3M ya. Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan. Itu secara umum. Kita umat Islam harusnya lebih jeli lagi, mencuci tangan ganti dengan menjaga wudhu. Kalau mencuci tangan baik, ketik jaminan. Wudhu itu dari mulai cuci tangan sampai istinsyak, memasukkan air ke hidung. Istinsyak menghembuskan. Karena kopi itu masuk di sini 3 jam di sini. Dengan wudhu, insya Allah dijamin. Yakin. Apalagi kita banyak sholawat, ditambah sholat subhanallah. Jalan ke syariat secara benar, bersih. Bahkan di dalam sholat pun, di dalam bab fikih boleh kita mengucapkan alhamdulillah saat bersih. Boleh. Sama dengan kita ada salah, kita mengucapkan tasbih subhanallah, subhanallah. Misalnya ada orang yang bersih sedang sholat, alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillah ar-rahmanir-rahim. Nah, cuma jangan ditambahi alhamdulillah waras, datang warasnya itu ditambah alhamdulillah waras di kawan sampingnya yang syukurlah mengko waras, mudah-mudahan sehat. Kalau tambah datang kan itu pula kemudian muak itu beda juga. Kalau muak mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, isti'adzah. Kalau kita muak, kalau muak itu tengah itu kalau tadi mengeluarkan penyakit, ini datangkan penyakit, mengundang belis, masukkan penyakit. Makanya belis senang kalau muak, ngangapnya nih. Jadi usahakan kalau kita sholat sedang rapat, tahan sedemikian supaya jangan tenguak mulut. Bila perlu tahan dengan tangan. Kita ini tidak kan, tidak lego Ustaz. Kalau tidak berdarah, apalagi ditambah tangan. Subhanallah, ajaran Nabi. Saudaraku kaum muslimin yang dicintai karena Allah. Apalagi dianjurkan Nabi, kalau ada kawan kita yang sakit, Nabi menganjurkan kita besuk, dan membesuk orang sakit itu sama kita berada di taman-taman surga. Satu. Yang kedua, nilai pahala membesuk orang sakit dalam sebuah wilayah sama dengan kita sholat sunat 100 rakaat. Bahkan satu riwayat mengatakan sama dengan kita melaksanakan sholat sunat 1000 rakaat. Membesuk orang sakit. Siapa yang pernah sholat sunat dalam satu hari 100 rakaat? Tunjuk tangan. Sama. Tapi ulama juga belum tentu. Ya kapan lagi nak begawe itu ya? Dari pagi sampai siang sholat sunat 100 rakaat, apalagi 1000 rakaat. Tapi Allah itu maha adil, Allah itu maha sayang, Allah itu maha mulia, memberikan satu pahala tersendiri. Bila kita membesuk orang sakit, maka kita akan mendapatkan pahalanya sama dengan kita sholat sunat 100 rakaat atau 1000 rakaat. Bahkan kita ada adab-adab dengan orang sakit ini. Bagaimana adab Rasulullah? Yang pertama, bawa oleh-oleh, buat tangan. Bagusnya jangan buat tangan yang pacak dimakan baik. Bagusnya pacak membantu, itu lebih bagus. Kalau yakinlah wong sakit ini, yakinlah tidak termakan lagi dengan apa yang kita bawa. Kita nih pula masyarakat gitu nih, jalan sehat akati antari. Jalan sakit, ngawai mulu.
sakit aku, kau nak makan apa? Mila. Nak apa? Nak anggur, nak nasi bungkus, nak roti. Mana lagi? Kira kita sehat tak ada nak nawar kita. Ya kalau kita mau oleh-oleh itu yakin lah, habis tuh lah oleh-oleh itu. Tapi bukan dimakan yang sakit. Yang nunggu yang sakit itu, kan ini pernah rumah sakit juga. Hari pertama bawa kau oleh, ampun segala macam dibawa deh. Hari kedua datang lagi. Oh, tuh kawan, alhamdulillah kau oleh akan bawa itu. Habis, namanya lah sehat, waktu datang sakit. Kalau aku makannya, apa? No. Kawan nunggu. Beda daripada membahasnya kan? Maksudnya bawa oleh-oleh untuk bantu pengobatan. Misalnya kita perempuan berapa pun itu tanda cinta kita supaya untuk membantu pengobatan itu. Yang kedua, doakan, bahkan berikan kabar gembira walaupun sakitnya parah. Rasulullah saat sakit, Sayyidina Ali bin Thalib membesuk Nabi. Juga Nabi parah sakit, tapi sedang Khalid mengabarkan pada kata sahabat bagaimana keadaan Rasulullah sehat, walaupun bohong dia, untuk memberikan kabar gembira. Bahkan Nabi pun ketika Nabi sedang sehat datang kepada sahabatnya yang sakit, lalu Nabi mengatakan kepada bagaimana keadaan ya Rasulullah. Tidak tahu ya Rasulullah, sudah ikhtiar tapi penyakit aku ini parah, sembuh kata Nabi, insya Allah sembuh. Kan itu ikhtiar baik kan berobatnya. Kita wajib berobat, tapi menyembuhkan bukanlah obat itu, tapi menyembuhkan adalah Allah. Oh senang hati. Tidak ke rumah sakit jujur. Kalau lama sakit, lama, sebulan. Nak berobat kemana-mana, mana ke berobat? Sakit apa? Sakit perut ini, namanya perut aku besarnya. Sama dengan kawan aku. Kenapa? Cak kau nih nanti gua hari laju. Lemak lah balik, weh. Uang tadi harus mati, nyuti kuarele mati hari itu lah uang ini kan salah menginsan bisa. Ucapan itu bergantung kita ini, keselamatan kita mulut ini. Berikan kabar bersemangat loh. Anak-anak ini Pak kalau dikasih motivasi, oh senang dia. Penting nggak Bapak Ibu sekalian semangat hidup nih? Penting. Kenapa kematian itu dirahasiakan oleh Allah? Supaya kita tetap bersemangat dalam hidup. Bayangkan kalau kematian tunjuk oleh Allah tahu Ustaz Salim ini insya Allah seminggu lagi misalnya ngadu kabar dari malaikat, Pak aku ke masjid Pak, tidak lagi mencari antum baik, aku seminggu lagi ini 3 hari lagi, apa lagi tinggal 5 menit lagi tunjuk kawan, misalnya cepat tuh kata malaikat kau 5 menit lagi, balik dulu ngebon motor 5 menit lagi dari sini kenapa dulu? Sampai apa tidak? Ngeri mak itu. Langsung ada hidup ini. Kalau kematian itu diberitakan oleh Allah. Tapi tidak. Supaya kita semangat dalam hidup ini. Makanya Allah rahasiakan kematian itu salah satu hikmahnya supaya kita bersemangat. Bukan kematian itu membuat kita lemah, tapi malah mendatangkan semangat untuk berbuat baik. Kita tahu hidup ini singkat. Hidup yang singkat ini gunakanlah untuk berbuat baik. Kalau kita tidak tahu kapan ajal itu akan berenggut nyawa kita. Kalau hari ini mampu kita hadir di majelis taklim seperti ini, di maulid seperti ini, jangan harus nunggu besok atau lusa. Jadi bersyukurlah kita nih. Kakek BK masih ada maulid. Iya, kalau ketemu nyawa gitu. Kan masih ada maulid lagi tempat sana. Yakin tak bagi ketemu lagi maulid? Belum tentu, apalagi tak usah kena tahun kaget. Kalau maulid hadirin. Karena insya Allah kita dapat berkah dari memperingati maulid itu dari Rasulullah SAW. Ini sekali yang kami cintai karena Allah. Semangat. Maka itu sering memberikan motivasi kepada anak-anak, kepada kaum muslimin dan muslimat. Cobalah pemimpin itu akan diikuti kalau dia bersemangat. Makmum mestinya ikut baik. Azan tuh Pak, makanya Nabi memilih azan yang terbuka, tidak boleh yang lain azan, bukan. Kalau ada yang terbaik azannya, pilih dia. Kan syarat azan itu suara lantang, merdu kalau ada. Dan mundur. Nabi milih siapa azan? Bilal bin Rabah. Kalau tapi yang lain, kamu Bilal tuh paling bagus suaranya, paling kuat suaranya, paling bersemangat dalam azan. Coba macam ini kalau azan berkumandang tinggi melengking itu, yakin Pak semangat tuh. Hayya 'alas shalah. Kalau azan Allah
Batu pula Allah. Ya Allah. Kadang mohon maaf deh Bu. Apa tak kata yang lahir? Yang azan sore yang tua, yang muda itu. Nah, wah itu kadang. Wah megang mimbar lagi gemeteran sudah. Woi, mau sini. Allah Akbar, Allah. Ayo sholat lagi berapa kali yang minta dapat? Ayo sholat. Akhirnya datanglah tuh RT. Kartu RT. Pas dijemput oleh Pak RT, ternyata bukan uang itu, dia ngebang. Kira uang itu dewean baru datang ngebang. Aduh udah lah bang, udah ngonying ngonying. Banyak udah nyengoi, udah bonceng, udah kecil, ngonying, udah muda. Lantas ini aja bawa. La ilaha illallah. Kata Pak RT, ya aku kamu nih ngebang, wah kamu selalu kurang ajar kamu nih. Apa lah? Jangan marah-marah Pak RT. Ngapa bukan kami ada galak ngebang? Ngapa wah ini galak mik bawanya balik. Sama iyo. Wah ada jadi pun ada tulang apa? Tak kami sana ini. Ini bukan gambaran. Makanya Nabi ngatukan yang tua sayang yang muda hormati yang tua. Ini rasa tidak mampu lagi. Sengkak kayak ajarin bang, ya tidak bagus soalnya ya itu pola nampas tidak pulau ini dia ayah ajarin ini kan ya iya itu ada udah aku tidak baca ayah ajarin kata itu. Cuma yang muda jangan pulang ulang aja mentang-mentang dari pesantren minggir ya itu tua aku nih kamu narik nafas berapa kali kalau punah no kamu ini waktunya lah kurang ajar pulau ada karena hidup ini kan seperti itu Nabi. Nabi kan kadang-kadang nyuruh mertuanya Abu Bakar Siddiq untuk imam yang muda yang mengira tahu azan. Azan itu walaupun baca remeh, nak belajar cukup. Beda siapa lagi suara tinggi, tapi enggak latihan aku azan aja ya. Di Mekah itu kan beda, bukan masalah ayo Ustaz, lain kalau masih muda bagus lah suara itu bukan Pak, bukan muda tua, itu semangat itu berasal dari diri kita. Bapak Ibu pernah dengar azan Mekah itu, itu 80 tahun saya itu Bapak Ibu sekalian, kamu dengar YouTube, kamu dengar suaranya Pak. Yang di Mekah itu 80 tahun umurnya, aku baru itu ayo Rasul kalau kira muda tak tahu pilih 80 tahun umurnya itu syekh. Jadi bukan masalah tua muda, ini kadang-kadang muda suara tua. Allah Akbar Allah. Pernah buat mana lah ya? Tahu nak tahu dulu. Kalau ini mas mayang lesu, nebang lesu. Semangat itu kan? Aku kan kadang-kadang udah muda. Nang sini kau nang. Ngapa? Kau imam? Ayo imam. Kau tuh masih muda. Kau pesantren. Ya. Allah Akbar. No. Nang imam belakang mati. Semangat dikit. Nak imam kau kan di pesantren. Ya. Komat. Coba lagi. Allahu Akbar. Wah, Pak, subhanallah yakin tuh. Semangat kamu. Semangat. Biasanya itu bergantung imam tuh, kalau imam semangat makmum. Semangat. Coba kalau imam. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Gemuruhkan masjid, coba kan? Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jawabnya? Itu terbukti tempat kami tuh. Begitu ada budak muda yang suaranya sholawat apa? Bilal tarawih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi. Jika lagi muncul, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad alaihi. Jadi Iran mengukur itu kan, cuma makmum nih kaya, memang itulah masyarakat lebih bisa menilai. Tapi tidak baca itu masyarakat. Kalau dekatnya masyarakat, tidak bagus dulu kita dekatnya motivasi.
Seharusnya kritik itu membuat kita semakin termotivasi, bukan merajuk. Tempat kami sana, diomongin, wah kamu tuh belajar lagi, wah merajuk, udah kalau masuk masjid lagi. Jangan, rugi gitu gara-gara itu, rugi pak, rugi bener. Ya kritik lah tuh ya, kalau aku tahu ya kalau aku salah, jarang yang itu jarang gitu. Terus belajar. Jadi ini masjid itu. Apapun dalam hidup ini, kalau kita saling menghargai, mengedepankan kebersamaan kita, insya Allah mudah. Saling menghormati, saling menghargai, saling mencintai, yang mudah-mudah, budak kecil maju nak, maju nak. Yang ini bakal tua, kayak kamu tulang ganti-ganti, integrasi kita kan. Subhanallah, senang kita. Kalau ada yang simbol patah tumbuh hilang berganti, di mana itu? Di kodam sejarah ya? Ada ya? Di kodam patah tumbuh hilang berganti. Kalau patah jangan patah dulu. Sebelum patah lah tumbuh, sebelum hilang lah berganti. Kakek kalau aku sudah mati baru kau. No. Kita usah nunggu kita mati, sebelum kita mati dedek lah. Begitu kita meninggal ada amal soleh yang kita tinggalkan. Tidak usah menunggu umur kita 60, 70, apalagi yang lebih bahaya lagi jadi saingan. Hai, kalau aku ngajar ke dengan dia ini tadi lagi ya, pakai lagi kacau. Jangan pak. Kalau aku ajar video nih, aku tak kata lagi memakai aku, jangan. Penyakit itu hilangkan hati. Tapi sekalian, dalam hidup ini, kalau kita menjadi orang-orang yang bijak, yang diajarkan oleh Nabi, insya Allah berkah hidup kita. Karena kita ini lagi-lagi akhlak yang penting. Akhlak. Setinggi apapun ilmu kita, sebanyak apapun amal ibadah kita, tanpa akhlak rendah nilai kita di hadapan Allah. Kuulangi lagi. Setinggi apapun ilmu kita, sebanyak apapun amal ibadah kita, tanpa akhlak rendah nilai kita di mata Allah. Tidak kata kemuliaan bagi orang-orang yang tidak berakhlak. Karena Nabi ini diutus untuk menyempurnakan akhlak. Ustaz dia sholat, sholat yang benar akan membentuk akhlak menjadi baik. Betul. Sholat terus sombongnya masih. Berarti dia baru mengerjakan sholat, belum mendirikan sholat. Karena Allah mengajarkan mendirikan sholat, bukan sekedar mengerjakan sholat. Kalau mengerjakan sholat gugur kewajiban. Kalau mendirikan sholat, ajaran sholat dipraktekkan di luar sholat. Maka semakin dia sholat semakin bagus hidupnya, semakin tenang hidupnya. Jadi sekarang kami cintai karena Allah. Makanya sifat iri, dengki itu dihilangkan, meremehkan orang lain dihilangkan, dikikis. Kalau hidup kita kepengen berkah, dicabut oleh Allah keberkahan dalam hidup kita. Kalau hati kita kotor, maka Nabi bersih hatinya, karena hatinya itu tempat di mana cahaya ilmu masuk. Al ilmu nur wa nurullah wa la yudrik bil ma'asi. Ilmu itu cahaya Allah, tidak akan masuk kepada orang yang hatinya berbuat maksiat. Nah misalnya kalau ada yang ngimami ya, bijak, makmum bijak, imam bijak, makmum terima baik, ikhlas baik, jangan ambil. Ini kadang-kadang kalau tarawih, bahkan misal milih imam asal nyingok, kan ada jadwal tarawih, asal nyingok ini, nyingoknya pagi-pagi lah nyingok, dia siapa lah bakal tarawih malam ini. 1, 2, 3, wah ini lamu. Milih, sudah terima baik. Bukan kita malu yang itu atas senang koding. Iya, kalian percaya ini, kita kalau nak nurut kita susah. Memang kadang-kadang tipe manusia macam-macam. Nah kita namanya orang bijak ini susah, sering sampai sering ulang-ulang ceritanya. Datang uang yang ini, kalau kamu tuh kan menemui kan itu, dek agak cepat dikit imamnya, terawih 23 ini. Yo, aku senang Wak, walaupun kamu tak ngomong itu aku senang. Ya, cepat kayaknya ya, oleh budak muda. Ya mungkin yang ini senang, yang lain kan belum tentu. Betul takbir langsung digempak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kan 23. والقالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك إن
la ilaha illallah. Jangan udah laju. Udah kecil senang dia. Yang salah siapa? Yang tua. Aduh. Dia ngangkat lagi susah berantem. Kau tua kesal. Apa ujung-ujung? Apa ujung-ujung? Sepi masjid. Baru malam pertama model itu. Semangat tapi jangan model itu. 3 malam sepi. Nah kata pengurus ngapa? Wah juga kata lagi di pengajian. Ngapa? Tidak mengurus. Ada yang wakil pula bukan tak galak. Ngapa? Mereka tuh 3 hari ini dipakai oleh yang lain. Kemana dia? Pokoknya dia istirahat dulu. Istirahat dia nak urut. Laris tukang urut. Ada yang sakit pinggang, sakit kaki, sekarang sakit tulang bergerak perut, berbunyi gal. Jadi kena kamu carilah yang gak bagus dikit, yang model itu. Tumak nina kami udah tak maju. Kan udah senang, iya lah cari pokoknya bagus suaranya, lantang, lemah dengarnya. Dicarilah lah ke ini itu kelebihan pula dari kori, lantak yang kori, dari ngerti pula. Lantak ke tilawah. Kan ngajar tilawah ada murattal. Kalau murattal itu kita tadarus kena imami, kalau tilawah untuk ngaji aja kalau kita kena itu tilawah namanya. Ustaz, antum kayak ya misi imam terakhir, iyo gantikan yang bapak agak cepet tadi. Jadi ya pokoknya sebagus mungkin lah. Kamu suara bagus supaya semangat makmum. Oke, laju. Syausububakum baina taswiyatus subur bin tamamus shalah imam. Apakah memang kita baca Arabnya? Allahu Akbar. Subhanallah. Jika Allah semut kau gitu. Semangat tak? Lama masuk kita. Istighfar. Wabillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah kawan. Katakan bisian kita ini, nak imam tarawih, sholat tarawih, apa nak sabar kok? Baru bismillah. So, kalau itu dia ini baik itu cuma semangat kita kayak kali dah. Tunggu lah. Kamu. Begitu tilawah dia maju. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dikawan Allah. Akhirnya sila selesai. Assalamualaikum warahmatullahi. Nahan kebayang ya? Nahan kebayang? Assalamualaikum warahmatullahi. Biasanya Subhanal Malikil Ma'bud. Yang di sini tadi sambil imam nih Subhanal Malikil Ma'bud, ya. Dia tuh lah membimbing. Kalau suaranya bagus bukan Bilal lagi, imam tuh lah Subhanal Malikil Ma'bud, Subhanal Malikil. Biasanya atau di akhirnya asyhadu an la ilaha illallah. Sambil imam itu maco itu, sambil yang sampingnya ngurut. Sambil lagi ngurut kaki, lama juga. Sudah selesai, imam tak boleh salam. Selesai baru sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu habis. Kira panjang kali salam, sana menjem imam. Mana rame-rame tadi? Aku masuk di rame. Kata terus. Tidak, tadi memang rame. Cuma dia tuh kepengen dengar dari rumah. Suara itu bagusnya sambil tidur. Acak dulu, pengurus ini. Mau lagi. Sudah nak balik, begitu nak balik, kiranya tadi tak kacik lagi ngomong maaf. Ternyata ada ibu tuanya. Ada sudut cek, sudut itu, sudut ujungnya. Sedang tegak. Mau nanya masih. Bu, kakek dulu kata pengurus balik mam. Masih ada ibu di ujung itu, dia malah tapi goyang-goyang, kenapa kita selupaan? Bu, apa? Lah balik bu. Tinggal ibu dewean. Ibu ini berarti dari pertama tadi tegak. Dari pertama tadi tegak no. Banyak kedua tiga. Kamu kan dulu kan. Ternyata kan mau bilang lo, kalau langsung jual kamu tegak. Tedo apa pokoknya orang. Ngapu, nangis sih kan. Aku nangis kata terus. Nah, gimana ngapu? Nangis sih. Ngaku teman. Tak ada lipat kaki. Kita
gua bawa ini balik kan, jadi lipat lagi. Ini yang namanya nyiksa namanya. La ilaha illallah. Akibat tidak bijak. Kalau kita bijak kan hidup ini tenang. Sering menjadi orang yang bijak, menjadi orang yang sabar. Nabi itu membuat dia sukses tuh. Bijak. Nabi ketika ngimami ada suara bayi, Nabi pendekkan ayatnya. Sahabat bertanya, Rasulullah nggak biasa kalau ngaco imam ayat tuh yang lain selain Al-Fatihah ini pendek. Sekarang pendek apa jawab Nabi? Kalau tadi kata Nabi dengar ada bayi yang nangis. Iya ya Rasulullah. Ya siapa tahu tuh tadi bayi itu nangis, ada mamanya yang ikut sholat, mungkin dia nak nyusu bayi tadi. Ya Allah, seru ada. Ini tidak budak nangis panjang tak? Ini cara Nabi bijak, sabar. Memimpin waktu harus sabar. Innallaha ma'as sabirin. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Sabar itu kesuksesan, walaupun berat melakukannya, tapi kebanyakan orang yang sukses dari kesabaran, betul. Memang kita percaya ini remeh nah, tapi Rasulullah kan seperti itu menghadapi ujian dalam hidup. Ujian yang paling besar kan Rasulullah. Dia belum pernah menatap wajah ayahnya. Diasuh oleh ibunya cuma 6 tahun. Cuma 6 tahun diasuh oleh ibu. 2 tahun diasuh oleh kakek. Terus menerus diasuh oleh paman. Beberapa orang meninggal dalam hidup. Tapi kesabaran Nabi membuahkan sukses dalam hidup. Dihina, dicaci maki, tapi tetap dia membersihkan hatinya karena yakin bahwa Allah sedang menguji hidupnya. Apalagi dalam dakwah. Oh berat itu kalau kita tidak sabar. Berat itu kalau kita tidak sabar. Cak kita nak nyuruh sholat subuh itu berat. Kalau kita tidak tahu kalau di sini, kalau tempat lain kan ada yang dia tulah imamnya, dia tulah azannya, dia tulah imamnya, dia tulah makmumnya sama sejadah. Dan kita harus sabar ngadepin itu. Kalau kita tidak sabar tadi, oh yang kebesaran ini, yang bangun-bangun udah datang, itu kan amal kita insya Allah tidak akan tertukar, yakinlah. Kesabaran kita itu tidak akan tertukar, asal kita sabar. Ini tidak kita nih, tidak sabar itu lah tadi, itu kalau bang lagi tidak keruan lagi. Allah pernah tua itu, ringan aku, tidak kating datang itu. Tidak khusyuk lagi itu. Makanya sampai sholat baik Nabi nganjurkan kalau kita sholat menjadi imam, ya, menjadi imam nih bagian imamnya. Makruh hukumnya salah satu mengimami uang yang sedang berbala laki bini. Imam ini sedang berbala, misalnya ustaz nih. Kadang-kadang dia galak kan, lajulah ustaz kamu lajulah. Siapa tahu dia masalah dalam rumah tangga. Kan dia tahu makruh hukumnya. Kau pikir-pikir iyonya. Misalnya kita ada berbala dengan gini kita jadi imam, khusus ada sholat. Pasti tidak khusus, begitu takbir terjemur orang gini. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang namanya ngerti gambar gini? Kacau kamu. Bolong dolil. Imam gerger. Amin. Kacau ada ini. Ya. Makanya oleh sebab itu kalau kita tahu konsep dari Rasulullah SAW, insya Allah kita akan menjadi orang yang bijak. Saudaraku kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah. Mungkin ini saja yang kami sampaikan. Kalau nanti kita terus asal jam berapa? Kamu tuh pelecehan terus bukan tukang parkir. Terus. Asalnya berapa? Asalnya berapa Bu? Dengar lagi ya. Insya Allah lah ya, paling tidak kita mengambil satu hikmah tersendiri bahwa Nabi Muhammad SAW itu adalah sosok figur yang sebenarnya tidak cukup kita menguraikan ya lengkapnya. Kalau kita pedagang, Nabi pedagang, bagaimana Nabi pedagang? Kita seorang tentara, Nabi juga tentara di bidang perang. Kita seorang pemimpin negara,